Alhamdulillah, jadi tidak ada yang menghalangi ya Wijaya untuk bersyahadat. Wijaya ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Agak dekat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya. Alhamdulillah. Takbir. 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 Setelah bersyahadat, Wijaya harus lebih sayang, lebih hormat kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat Islam. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Wijaya berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sepertinya ada yang belum tahu saya, sepertinya ya. Tadi buktinya yang dari admin juga belum tahu ya Pak ya. Nama saya Dondi Tan Pak ya. Tan itu marga saya. Saya orang keturunan Cina, keturunan Tionghoa. Tan itu marga saya. Marga itu bahasa Cinanya Se Pak. Jadi saya Dondi Setan gitu. Bukan seton ya. Alhamdulillah saya kembali ke Islam ya, dalam tanda kutip kembali ke Islam atau kembali fitrah tahun 2014, tanggal 25 Juli 2014. Setelah beberapa tahun saya mempelajari ulang tentang agama saya dan mempelajari semua agama yang ada di Indonesia. Dari semua agama yang saya pelajari, alhamdulillah saya memilih Islam sebagai jalan hidup saya, karena di dalam Islam konsep ketuhanan, konsep keselamatan itu yang paling logis buat saya waktu itu ya. Setelah saya kira-kira 2 tahun menonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat, Pak Hasim pasti tahu, video-videonya Dr. Zakir Naik, dan video-videonya pendebat-pendebat Islam pada zaman itu ya. Setelah itu 2020, setelah saya menempuh karir dakwah, waduh, karir dakwahnya tapi masih di belakang layar. Saya menjadi penerjemah video-video debat Islam Kristen yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di kota London, Inggris ya. Di Inggris itu ada sebuah lapangan namanya Hyde Park. Di lapangan itu ada sudut namanya Speaker's Corner, tempat orang-orang di situ berpidato, berdebat dan sebagainya. Saya banyak menonton video-video debat mereka dan saya menerjemahkan video-video mereka kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Sempat juga satu yayasan dengan Bang Zuma di sini, Masya Allah ya. Kemudian setelah beberapa tahun saya menjalani tugas di yayasan tersebut sebagai ketua litbang, yang mana tugas saya itu setahun harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun, minimal 2 kali. Debat yang kita lakukan itu di tempat yang baik, di hotel misalnya, dengan semua biaya fasilitas disediakan oleh yayasan. Tetapi tujuan kita berdebat dengan para pendeta itu bukan kita ingin mencari musuh, bukan. Kita ingin berdakwah. Berdakwahnya kita minjem para pendeta. Kita pinjam para pendeta untuk berdebat supaya apa? Supaya hasil debat itu bisa ditonton oleh khalayak ramai. Ya, tentu saja kalau yang menonton orang Islam, kita berharap iman dan akidah mereka tambah kuat.
Tetapi kalau ada yang nonton dari kalangan di luar Islam, terus kemudian mereka menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, buat kami itu bonus. Ya, karena apa? Karena hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya lakukan dengan Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid sampai sekarang juga masih. Tetapi saya membuat satu lagi yayasan, yaitu Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Visi dan misinya sama, cuman area kerjanya kita sedikit berbeda dengan YPMA Tauhid. Kalau YPMA Tauhid mempusatkan kegiatannya di Jawa Timur dengan membeli tanah kurang lebih 2 hektar di sana, dan sekarang mereka sudah membangun masjid. Insya Allah mereka akan membangun pondok pesantren dan juga pusat pembinaan mu'alaf. Sedangkan yang Garda Mu'alaf Indonesia berpusat di Jakarta. Kita sengaja memang lebih banyak selain daripada membina para mu'alaf, kita juga melakukan atau menerima konsultasi. Nah, jadi sekarang di kantor kami hampir setiap hari kami menerima tamu baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Kok Islam ngapain datang konsultasi? Yang Islam itu biasanya datang bawa suami, istri, saudara atau anaknya yang mau murtad atau yang sudah murtad. Ya, kalau yang Kristen mereka biasanya bertanya tentang agama mereka sendiri dan perbandingannya dengan Islam. Maka dari itu, ketika selama ini mungkin kita sering mendengar kata Kristologi, ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ketika kita sudah sering berkonsultasi, sering berdialog, akhirnya kita juga harus banyak mengetahui seluk-beluk tentang Islam. Ilmu tentang seluk-beluk Islam ini disebut dengan Islamologi. Makanya mungkin judulnya ini bukan Kristologi tapi Krislamologi. Saya menggabungkan ilmu tentang seluk-beluk Islam juga ilmu tentang posisi Yesus di dalam agama Kristen. Satu ilmu ini yang sangat penting buat kita, ya, kita anggap sebagai ilmu yang bisa menjembatani orang yang sedang mencari kebenaran sampai dia memeluk Islam. Itu yang kami lakukan sekarang. Makanya dengan ilmu Krislamologi ini kami juga berharap bisa melindungi dan membentengi iman dan akidah umat Islam pada umumnya, terutama dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Upaya pemurtatan itu Bapak Ibu ketahui atau tidak ketahui, mengakui atau tidak mengakui, itu masih ada, ya, masih ada sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat. Karena di dalam Quran pun kita mengetahui bahwa kalangan mereka tidak rela kalau kita belum mengikuti jalan mereka, gitu ya. Jadi itulah yang kami lakukan dengan teman-teman di Yayasan Garda Mu'alaf dan Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid. Tetapi kami lebih suka melakukan perang pemikiran itu secara tatap muka, ya. Kenapa? Karena kami memiliki barang bukti seperti ini. Ini yang saya taruh di sini hanya mungkin sekitar 1 atau 2% yang kita punya, ya. Ini yang penting supaya kita tidak melakukan argumentasi yang secara asumtif. Kita harus bisa ngomong dengan bukti yang ada, malah dari dokumen mereka sendiri, ya. Dengan dokumen mereka sendiri kita bisa membuktikan apa kebenaran yang ada di dalam kitab mereka, apa yang ada kesamaan atau kesetaraan antara isi kitab mereka dengan Islam atau Quran, dan apa kebatilan yang ada di dalam kitab mereka. Itu yang kami gunakan. Jadi ketika kita berkonsultasi, kebanyakan saya tuh mengajak lawan bicara saya itu hanya untuk berpikir. Kita tidak boleh menghina lawan bicara kita tidak boleh menghina agama mereka, kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu yang kami lakukan, ya. Jadi kami bersyukur dengan adanya dakwah kami, sekarang kami ini sudah mulai diterima di beberapa instansi, baik itu dari kalangan pendidikan maupun dari kalangan dakwah. Kami tidak membeda-bedakan dari golongan mana atau aliran mana setiap umat Islam. Kami juga tidak membicarakan tentang mazhab, kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami mengharap umat Islam di seluruh Indonesia pada khususnya dan umat Islam pada umumnya di seluruh dunia menjalin ukhuwah Islamiyah. Tapi saya mempunyai medan yang berbeda dengan Bang Suma. Nah, ya, nanti Bang Suma akan ceritakan. Bang Suma ini adalah seorang juga pembela agama Islam, pendebat Islam, tetapi medannya medan online, ya, kebanyakan di medsos, ya. Kalau saya di medan yang face to face begini, tatap muka, offline. Kalau Bang Suma online, saya offline. Karena saya bawa kitab, Bang Suma bawa argumentatif. Jadi itulah yang kami lakukan. Saya dan Bang Suma juga sering bekerja sama. Kami juga sering menyamakan perspektif, menyusun strategi bagaimana kita membela agama kita. Ya, itu yang kita lakukan. Sementara itu perkenalan saya, mungkin nanti bisa kita sambung lagi, ya. Silakan, Bang Suma. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi orang pilihan di antara banyaknya orang di Jakarta ini. Kita menjadi orang pilihan sehingga kita bisa hadir di tempat yang begitu penuh dengan berkah insyaallah. Salam serta taslim senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memperkenalkan kita Islam, satu-satunya agama yang konsentrasinya adalah bertumpu kepada akal. Melalui Al-Quran, manusia kemudian tidak meragukan keyakinannya karena Islam senantiasa selaras dengan akal manusia. Ada beberapa kitab yang datang sebelum Al-Quran, namun melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitab yang datang kepada beliau yang sampai di tangan kita pada hari ini, itu adalah kitab yang konsentrasinya selalu mengarah kepada fungsi akal. Alhamdulillah. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan senior saya, Kodondi. Tentu berkat dari Bapak Hashim yang begitu gigih untuk menghadirkan para apologet, di mana dunia apologet ini serasa belum semua umat Islam itu paham, masih tabu. Alhamdulillah ada solusi dari Kodondi, Krislamologi, menggabungkan dua studi dari dua agama dengan disiplin ilmu yang konsentrasinya perbandingan agama. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, saya di YouTube dikenal Zulkifli Amabas. Sama seperti Kodondi, juga kami pendiri dari beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Saya sendiri adalah Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, dulu sebagai Ketua Wilayah 5 dari YPM At-Tauhid, dan masih merasa bagian dari YPM At-Tauhid karena itu bukan merupakan kesyirikan dua organisasi atau yayasan. Juga sebagai Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia binaan Ko Stephen. Alhamdulillah, keberadaan kami mulai sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat Islam karena dipandang penting materi kristologi atau islamologi ini untuk ditanamkan kepada generasi Islam, termasuk kita Bapak Ibu, untuk membekali anak-anak kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu kristologi, kristologi ini adalah ilmu membela akidah Kristen, di mana digeluti oleh tadinya orang-orang Kristen. Sedangkan Islamologi adalah ilmu yang dipelajari oleh orang Islam untuk melakukan pembelaan terhadap agama Islam. Berjalannya waktu, orang-orang Kristen, para pemikir mereka itu sekarang belajar tentang Islamologi. Mereka mempelajari Islamologi itu tidak main-main. Di sekolah-sekolah tinggi mereka, seperti di sekolah Kalimatullah itu, STT-nya mereka itu belajar sampai 40 SKS. Belajar tentang Islam. Kristen belajar tentang Islam. Apakah supaya mereka masuk Islam? Tidak. Tujuannya supaya mereka memurtadkan umat Islam. Nah, giliran Islam belajar kristologi, kita ini itu tabu. Seakan-akan kalau kita belajar kristologi, kayaknya kita mau pindah agama deh, mau jadi murtad. Itu yang ada di mindset berpikir orang tua kita, umat Islam pada umumnya. Karena lah ini kan yang dibahas tentang Bible, tentang kitab-kitab Lukas, Markus, ini mau murtad atau apa? Itu yang ada di benak kita. Sebenarnya gampang untuk menepis pemikiran seperti itu. Misalnya seperti seorang polisi belajar tentang kriminologi, bukan berarti polisinya mau belajar untuk menjadi kriminal. Atau bagaimana seorang dokter belajar tentang virus, kuman, bukan berarti supaya dia sakit, tetapi supaya mereka mencari cara mencegah bagaimana orang-orang yang tidak sakit. Nah, begitulah kristologi kita pelajari untuk supaya anak-anak kita itu tidak murtad. Kita pelajari kristologi ini.
Karena mereka di kalangan non Muslim, ya kita sebutlah orang-orang Kristen ini, itu memiliki misi. Misinya itu sangat-sangat luas. Ya, dan kalau kita melihat dokumen yang ada di internal mereka, mereka menginginkan 50 tahun dari tahun 79, Indonesia itu 50% Kristen, 50% Islam. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Nah, ini yang kita tidak sadari, sangat kita tidak sadari. Umat Islam hanya berfokus kita mayoritas. Tidak mungkin kita bisa seimbang jumlah. Tapi ada kekeliruan di sana. Tanggapan ini membuat kita terlena. Meskipun mereka minoritas, tapi faktanya dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, mereka, ya jujur kita akui, mereka lebih menguasai. Kan gitu faktanya. Nah, kebetulan juga saya mantan orang yang kerja di bank. Itu mohon maaf nih, kalau yang teman-teman kita yang matanya sipit kok datang minta kredit, tidak butuh panjang proses. Ternyata setelah saya selidiki, memang ada pesan dari belakang. Jadi kalau mereka yang datang mau bangun apapun dipermudah. Coba pribumi, dipersulit minta ampun, susah. Makanya pribumi ketika membuat proyek lamban. Yang lebih cepat gedungnya berdiri itu ya mereka. Karena dari segi strategi awal dari 1979 yang mereka putuskan itu memang harus dicanangkan, dan itu sampai hari ini. Bukan hanya dari segi ekonomi, politik, semuanya. Sehingga meskipun kita mayoritas, mereka minoritas, tapi pergerakan kita tahu sendiri, melamban dari hampir seluruh aspek. Nah, untuk itulah belum terlambat kami dari Apologet Islam, dari Kodondi yang sifatnya offline, dan kami yang online yang sering ribut di sosmed dengan para pendeta, para penghujat, itu mencoba untuk membangunkan Indonesia pelan-pelan, rakyat Islam pelan-pelan untuk yuk mari memperhatikan dunia apologet ini. Jangan kita terlena karena keasikan Islam mayoritas. Faktanya kita baru-baru mendengarkan di tempat saya mensyahadatkan satu keluarga di Makassar, viral minggu lalu kok. Begitu kita sudah syahadatkan, ternyata keluarganya membawa pendeta, pastor itu datang ke rumahnya untuk minta keluarga satu ini kembali murtad dengan cara tegas dan cara-cara sudah melanggar hukum. Artinya bahwa memang yang selama kita lihat ini kayak sungai yang tidak berombak, tapi di bawahnya itu udah siap pemangsa-pemangsa yang ingin memangsa umat Islam. Jadi kalau kita hanya mendiamkan, kita menganggap sepele, ya inilah yang terjadi. Anak pesantren pun terkadang ada yang murtad. Bahkan kemarin yang kita tangani, bapaknya aktivis pesantren, lahir di pesantren, semua anak-anaknya dibina di pesantren, datang ke tempatnya kok murtad. Iya kan kok? Dimualafkan kembali sama beliau. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Jadi kalau anak pesantren yang tahu hadits, yang tahu Quran bisa dimurtadkan, bagaimana anak-anak kita? Nah, inilah fungsinya ada ilmu ini, kita kajian-kajian seperti ini supaya di rumah kita tanamkan bukan hanya sekedar tauhid saja, tetap kita tanamkan bahwa di luar Islam ada ancaman untuk mengeluarkan umat Islam dari Islamnya, menjauhkan umat Islam dari Islam. Sekira begitu sementara, sahabat-sahabat sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini baru perkenalan ya? Iya. Itu mana isinya ntar? 2 jam ya Bang semua? Nggak ada pendetanya kok. Nggak ada pendeta? Nggak ada pendeta, kurang bersemangat ya? Iya, saya kalau debat pendeta sampai 7 jam bisa. 7 jam ya? Non-stop. Insyaallah. Silakan ya. Materi aja, buat saya sih. Materi aja. Baik. Gini, baik. Saya ya, tadi kita juga sudah mendengarkan dari saya dan Bang Suma, ya kan? Jadi kita ini berdebat dengan kalangan mereka, itu bukan berarti kita ini mau sok-sokan cari musuh gitu, bukan. Tetapi untuk mengedukasi buat umat Islam yang menonton supaya iman akidahnya tetap kuat, tambah kuat ya, tidak mudah dimurtadkan. Nah, tadi ketika Bang Suma sudah menyebut ada beberapa kitab yang sudah diturunkan atau diberikan kepada Bani Israel sebelum Al-Quran, tentu saja ini yang menjadi bahan perhatian kita ya. Teman-teman muslim biasanya mereka kan sering membaca Quran. Di Quran sudah dibenarkan bahwa ada kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Kitab Taurat kepada Nabi Musa AS untuk Bani Israel.
Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga kepada Bani Israel. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga kepada Bani Israel pada zamannya masing-masing, ya kan? Tapi kita sekarang yang hidup pada zaman sekarang, kita bisa melihat ada kitab-kitab nih seperti ini nih, ya. Ada kitab-kitab dengan istilah-istilah yang sama yang disebutkan oleh Quran, betul kan? Di dalam kitab-kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur atau Zabur, juga ada istilah Injil. Kita sebagai umat Islam yang hidup bersama dengan mereka, dan di dalam kitab kita ada istilah-istilah nama-nama kitab itu, kan kita harus mengenali dulu nih. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah kitab-kitab ini, terutama yang dimiliki oleh teman-teman kita yang dari kalangan Yahudi, dan kitab-kitab yang dimiliki oleh kalangan teman-teman Kristen, apakah ini yang dimaksud dengan Taurat dan Injil atau Zabur yang dimaksud oleh Quran? Kan begitu, ya kan? Saya terus terang masih agak prihatin. Nah, prihatinnya kenapa? Ketika ada orang-orang Islam, bahkan Ustadz yang menyebut kitab ini sebagai Injil. Memang tulisannya Injil di sini, ya. Mereka memang sengaja membuat kitab mereka dengan tulisan Injil di sini. Ada tulisannya. Jadi kalau orang Islam lihat ini Injil, tapi orang Islam kan punya kitab Quran yang dimana di Quran ada juga menyebut Injil, betul kan? Nanti di kitab yang ini, yang ini di bawah nih, ini ada kitab Tanakh atau Torah. Tanakh ini punyanya orang Yahudi. Apakah ini kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran? Nah, itu yang harus kita pelajarin. Kalau kita tidak punya ilmu kristologinya, bisa saja kita menganggap ini adalah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Ya, makanya dengan ilmu kristologi ini kita mencoba mempelajari sejarahnya kitab mereka, kapan disusun, siapa yang menyusun, sehingga nanti kita bisa memperoleh pengetahuan bahwa apakah ini kitab Taurat, kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, saya ingin memberikan sedikit briefing saja kepada Bapak Ibu bahwa kitabnya orang Kristen yang sekarang yang ditulis oleh mereka disebut Alkitab, ya, ini ada perjanjian barunya dan perjanjian lamanya. Nah, yang harus teman-teman ketahui, dari mana ini kitab berasal? Yang disebut dengan perjanjian lama ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi yang ini tadi saya tunjukkan. Ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini berisi 3 kelompok kitab. 3 kelompok kitab ini disebut dengan Torah yang isinya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kelompok kedua disebut dengan Nevi'im gitu ya tulisannya. Kita sebut Nabi, mereka sebut Nevi. Jadi kitab yang berisi kisah Nabi-Nabi. Kemudian ada lagi kelompok tulisan-tulisan atau Ketuvim. Nah, 3 kelompok itu disebut sebagai Tanakh. Kalau yang Nabi-Nabi, kita mungkin nama-namanya juga mungkin agak familiar. Ada Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Yeremia, ada apa lagi? Habakuk, Hagai, Ayub, Yunus dan sebagainya. Yang tulisan-tulisan ada istilah Mazmur. Kita dengar tahu Zabur. Nanti ada lagi Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Ini kitabnya orang Yahudi, disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Kitab ini di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan menjadi kitab berbahasa Yunani namanya Septuaginta. Septuaginta ini terjemahannya ini yang ini bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang ini beredar terus ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, bahkan ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kitab ini baru dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua disebut perjanjian baru. Yang ini terjemahan Yunaninya dijadikan perjanjian lama. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali disusun tahun 397 Masehi ya di kota Kartago, Afrika Utara. Tapi permasalahannya di mana? Ya, setelah kitabnya orang Yahudi menjadi perjanjian barunya orang Kristen, ada masalah apa? Apakah orang Yahudinya terima-terima saja? Ataukah ada perubahan apa di dalam sini? Nah, itu yang harus kita tahu ya. Nanti kalau kita sudah tahu, kita nanti bisa memahami pola pikirnya orang Kristen. Gitu. Pola pikir orang Kristen zaman sekarang itu mereka berpikir bahwa yang disebut Yesus di dalam perjanjian baru itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Gitu. Ya, yang ini. Mereka klaim bahkan ada 300 lebih ayat yang katanya menubuatkan Yesus di sini.
Tetapi kalau kita tanya sama orang Yahudi yang punya kitab ini, yang menyusun kitab ini, kita tanya, ada nggak nubuat buat Yesus di dalam sini? Mereka semua bilangnya apa? Nol, zero, nihil gitu. Tidak ada nubuat Yesus di sini. Kok bisa menjadi perjanjian lama orang Kristen? Karena ketika kitab yang berbahasa Yunani ini beredar, kira-kira di abad kedua, ketiga, dan keempat, terjemahan ini diresensi oleh orang Kristen. Terjemahannya, ya, terjemahannya itu diubah-ubah. Kenapa diubah? Untuk supaya kelihatan seolah-olah membicarakan tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Contohnya banyak sekali. Saya sudah mempelajari semua, sehingga sampai sekarang ketika saya ngajak pendeta berdebat tentang nubuat, mereka pada nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya punya tafsirnya Yahudi. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah permasalahan basic atau dasar yang harus diketahui oleh apologet-apologet Islam, supaya kita ketika berdebat dengan mereka itu kita tahu pola pikir mereka, ya. Jadi ketika ini sudah menjadi kitabnya orang Kristen, kitab ini jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Oke. Nah, dari situ kita sekarang sudah tahu bahwa yang ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Yang ini tadi pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, menjadi kitabnya orang Kristen yang ini di akhir abad kelima, akhir abad 4, 397 itu berarti akhir abad 4 Masehi. Pertanyaan, nah kan pertanyaannya begini, apakah kitab Yahudi ini Taurat yang dimaksud Quran? Apakah yang Kristen ini Injil yang dimaksud Quran? Itu yang jadi pertanyaan kita. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu pernah membaca di dalam Quran atau hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada yang pernah baca? Tidak ada. Ada yang pernah baca Nabi Isa dan Hawariyun menulis kitab Injil? Tidak juga. Berarti kalau begitu ini tulisan siapa? Nah, ya berarti kita harus tahu siapa yang menyusun ini gitu. Yang menyusun ini kalau kita lebih dalam lagi, yang Tanakh ini disusun oleh kira-kira 4 mazhab ya. Jadi orang Israel ketika abad ke-6 sebelum Masehi dibuang ke Babilonia. Ketika Israel tahun 722 dikuasai oleh Assyria, kira-kira tahun 597 dikuasai oleh Babilonia, dibawa ke Babel, dibuang ke Babel. Di Babel orang Israel punya sekolah-sekolah pemikiran atau punya mazhab-mazhab. Ada 4 mazhab minimal. Mazhab Yahwis, mazhab Elohis, mazhab Deuteronomis, dan terakhir mazhab Priestly. 4 mazhab ini yang menyusun ini, ya. Yang menyusun akhir orang yang bernama Ezra atau kita kenal sebagai Nabi Uzair alaihissalam. Itu di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti ini jaraknya kan 1000 tahun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam hidup abad 14-13 sebelum Masehi. Ini abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti kan jaraknya sudah hampir 1000 tahun gitu. Berarti ini tidak mungkin ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam ataupun pengikutnya. Yang paling jauh yang bisa kita sebut sebagai kitab Taurat itu adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diceritakan menulis di atas di dalam 2 loh batu, yang kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam melihat bangsa Israel menyembah patung sapi, 2 loh batu itu dihancurkan. Yang paling jebanter kitab Taurat yang kita imani itu adalah yang batu itu. Tetapi yang ini jelas bukan. Jadi kata kitab di dalam bahasa Arab, khususnya dalam konteks Quran, kata kitab dalam Quran itu belum tentu harus berupa buku seperti ini, ya. Belum tentu harus berupa gulungan-gulungan. Kitab yang diturunkan kepada Bani Israel itu bisa artinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan yang diberikan kepada nabinya untuk Bani Israel. Itu bisa artinya kitab, tapi bisa juga wahyu yang dibukukan. Sedangkan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ditulis setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, ya, bahkan menjadi kitabnya itu setelah beratus-ratus tahun, akhir abad keempat, dan tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun sendiri. Jadi ini bukan kitab Taurat dan bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Satu bukti di dalam Quran, di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil, ya. Apakah di sini ada namanya Muhammad? Ada lagi nanti di Quran surat Al-Asaf ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul yang datang bernama siapa? Ahmad. Apakah di sini ada kata Ahmad? Tidak ada. Apakah di Taurat sini ada kata Ahmad? Tidak ada juga, ya. Mungkin teman-teman sebagian saya juga tahu
Ada yang klaim bahwa Kidung Agung 516 itu adalah ada kata Muhammadim, betul ya? Muhammadim yang dianggap itulah nama daripada Nabi Muhammad. Tapi kata Muhammadim sendiri itu artinya yang terpuji, itu ada dipakai di dalam 12 ayat di seluruh Perjanjian Lama. Kalau semua kata Muhammadim itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahannya jadi nggak cocok itu, nggak masuk terjemahannya ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap itu sebagai nama Muhammad, karena saya juga tidak mau nama Nabi saya yang mulia ada di dalam kitab yang campur dengan kebatilan gitu. Setuju? Setuju nggak? Sekarang kalau misalnya di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada nama Muhammad SAW, apakah Quran salah? Enggak juga. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang ini tidak ada nama Ahmad, apakah Quran salah? Tidak juga. Berarti yang harus kita pahami adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Itu maksud saya. Ya, ini sebagian dasar daripada ilmu kristologi kita supaya ketika kita berkomunikasi, kita berinteraksi, bahkan ketika kita berdialog atau berdebat, jangan sampai kita menganggap kitabnya mereka adalah yang dimaksud oleh Quran. Karena Quran diturunkan dia sebagai pembenar atau musodik kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel sebelumnya, tetapi Quran juga berfungsi sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi daripada apa? Kitab-kitab atau hukum-hukum yang sudah diturunkan sebelumnya yang disalahpahami dan dijadikan menjadi kitab seperti ini. Maksudnya apa? Ini kitab sudah ada kebenarannya tapi bercampur dengan kebatilan. Nah, kebatilannya apa aja? Itu bahasan lain. Kontradiksi, plagiarisme, kesalahan ilmiah dan sebagainya itu ada di sini, ya. Fungsi yang ketiga, Quran selain sebagai musodik dan al-muhaimin juga sebagai mubayyin yang menjelaskan apa yang sudah disalahpahami, apa yang sudah ditulis dengan salah di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan di dalam Quran. Contoh misalnya Quran surat Al-Anisa ayat 157 yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan.